Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Trilasari dengan NRP 50042374 dari Prodi Kimia. Di sini saya akan memaparkan mengenai berbagai laboratorium yang ada di Kimia ITS. Laboratorium yang pertama yaitu adalah Laboratorium Kimia Material dan Energi atau KME, di mana laboratorium ini berfokus pada kimiaan organik untuk menghasilkan efisiensi dari energi alternatif yaitu bahan bakar fosil, material canggih, infrastruktur, dan juga lingkungan. Laboratorium ini digunakan untuk kegiatan sosial industri termasuk pengabdian masyarakat dan juga kegiatan magang. Adapun beberapa dosen yang mengampu di laboratorium KME yaitu yang pertama Prof. Joko bergerak di bidang zeolit dan material logam, Prof. Irmina di bidang katalis, Pak Didik di bidang sintesis zeolit dan materi mesopori, Prof. Ratnan di bidang metal organik, Pak Lukman di bidang polimer, Pak Wahyu di bidang energi dan lingkungan, serta Prof. Nurul di bidang absorpsi membran dan juga permukaan. Laboratorium yang kedua yaitu adalah Laboratorium Kimia Mikroorganisme, di mana laboratorium ini berfokus pada biokimia, fermentasi, biodegradasi, dan juga biokolorisasi. Adapun dosen-dosen yang mengampu di lab ini yaitu ada Prof. Adi, bergerak di bidang biodegradasi dan bioremediasi, Pak Danang bergerak di bidang food chemistry dan antibakteri, Prof. Rosa di bidang biokomputasi dan biosintesis, yang terakhir yaitu ada Pak Hamdan di bidang bioaktivitas dan juga bioelektrokimia. Lalu yang ketiga yaitu adalah Laboratorium Kimia Bahan Bakar. Laboratorium ini umumnya menggunakan tahap konversi, pemisahan, eksplorasi, dan desifikasi. Laboratorium ini memanfaatkan limbah bahan bakar, pemurnian produk untuk mendapatkan produk bermutu tinggi, sumber bahan bakar berkelanjutan, dan identifikasi dan sintesis. Adapun dosen-dosen yang mengampu di lab ini yaitu yang pertama Patri, bergerak di bidang membran dan pemisahan fluida. Yang kedua ada Prof. Akhlus, bergerak di bidang fotokimia dan juga kimia fisik, Prof. Peri di bidang geokimia organik batubara, Prof. Yulfi di bidang geokimia, Prof. Hamzah di bidang konversi katalitik bahan bakar, Bu Yuli di bidang sintesis nanopartikel, dan Bu Zahra di bidang kimia makanan zat aditif dan kimia obat. Yang keempat yaitu ada Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis, yang dimana laboratorium ini berfokus pada peneliti bahan kimia bioaktif, kimia obat, wewangian, perasa, dan juga komputasi struktur senyawa organik. Adapun dosen-dosen yang mengampu di laboratorium ini yaitu yang pertama Prof. Mardi, bergerak di bidang kimia organik, kimia hijau, dan juga kimia obat. Kemudian ada Prof. Fahiman bergerak di bidang senyawa kompleks, kemudian ada Bu Fatma yang bergerak di bidang aktivitas antibakteri dan kimia obat, dan yang terakhir ada Pak Fadlan yang bergerak di bidang kimia organik. Laboratorium yang kelima yaitu adalah Laboratorium Instrumen dan Sains Analitik, yang dimana laboratorium ini berfokus pada menganalisis komponen-komponen kimia dalam bahan buatan ataupun bahan alam. Adapun dosen-dosen yang mengampu di lab ini yaitu yang pertama Bu Ita bergerak di bidang lingkungan, Pak Jarod bergerak di bidang bahan peledak, Pak Hendro bergerak di bidang biofuel, Bu Harmami bergerak di bidang korosi dan coating, Pak Prapto bergerak di bidang analisis batuan, Prof. Freddy bergerak di bidang nanoteknologi, Bu Nimah bergerak di bidang baterai, Bu Zeni dan Bu Kartika bergerak di bidang korosi, serta Pak Grasianto bergerak di bidang raw material. Laboratorium yang keenam sekaligus laboratorium yang terakhir yaitu adalah Laboratorium FRM. Laboratorium ini bertopik pada membran, fotokatalis, adsorpsi, dan juga katalitik proses. Adapun dosen-dosen yang mengampu yaitu Pak Trianda bergerak di bidang karbon sintesis dan juga membran, Prof. Nurul di bidang biosintesis, adsorpsi, dan adsorben, Prof. Hamzah di bidang polimer dan juga biosintesis, dan yang terakhir Bu Zeni di bidang biopolimer dan juga katalis. Adapun beberapa kerjasama yang dilakukan oleh FRM yaitu dengan BRIN, kemudian Pertamina, lalu yang ketiga ada perusahaan Zenero, dan yang terakhir adalah LPDP atau PMDS. Dari keenam laboratorium yang ada di Kimia ITS, saya sendiri lebih berminat ataupun ingin bergabung di dalam laboratorium FRM, dikarenakan saya tertarik dengan topik membran ataupun filter. Karena saya telah mengikuti perlombaan yang dimana topiknya itu adalah tentang filter dengan dosen pengampu adalah Pak Trianda. Dari situ saya lebih tertarik untuk mendalami materi di membran ataupun partikel nanopartikel.